Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu youtuber pemula. Baik teman-teman, ngopi dulu ya. Ini pagi, saya belum tidur dari semalam. Baru nganter anak sekolah. Apa yang dilakukan pagi hari ini? Biasa bang. Pertama kali melek matanya ya. Yang dilihat apa? YouTube Studio. Siapa tahu ada keajaiban bang. Subscribernya langsung nambah 100. Pung! Wah, real time-nya langsung nambah 10.000 kan itu. Nunggu keajaiban. Buka matanya, melek matanya, YouTube Studio yang dilihat. Subscribernya nambah berapa, berkurang berapa. Akhirnya apa? Kalau subscribernya nambah, wah nambah. Kalau berkurang, loh, apa yang terjadi? Ya, rasanya gimana? Rasanya sesuatu banget. Jangankan berkurang 10 ya kan, berkurang 2 aja nggak bisa tidur. Jadi fokusnya sudah berbeda, ya. Fokusnya sudah berbeda. Kalau yang dilihat itu selalu subscriber, biasanya fokusnya hanya di subscriber aja. Akhirnya barbar. Jadi hanya menunggu keajaiban. Tapi ya kalau dipikir-pikir benar juga. Keajaiban itu sebenarnya selalu ada, ya. Banyak sekali keajaiban-keajaiban. Sama dengan saat teman-teman, saat ibu sama bapakmu makecrut, jadi kamu sekarang gede. Nah, itu suatu keajaiban juga, ya. Mata, ini keajaiban juga. Apa keajaibannya mata, Bang? Setidaknya mata kita itu ajaib, langsung autofokus, ya kan? Saat buka YouTube Studio langsung nampak itu YouTube Studio. Nah, nggak perlu diputar-putar dulu. Coba kalau mata kita nggak autofokus, ya kan, lihat mana istriku, mana istri tetangga, nggak bisa bedain. Lihat istri tetangga, muter dulu, nah, difokuskan dulu. Oh, itu istri tetangga. Mau lihat istri kita, diputar dulu. Oh, istri kita. Kebayang nggak? Kalau mata kita ini nggak ajaib, nggak autofokus, nggak bisa bedain mana istrimu, mana pembantu. Giliran pagi-pagi, loh, tadi malam rasanya kok beda ya. Ternyata pembantumu, apa nggak masalah? Jadi sama dengan itu, keajaiban deh. Keajaiban siapa tahu nambah subscribernya. Tapi intinya begini loh teman-teman. Apa yang akan kita dapatkan dari fokus kita, itu loh yang akan terjadi. Sama dengan dulu begini. Saya ya, gimana ya rasanya gajian 1 bulan di atas 20 juta. Saat itu gaji saya mungkin belum jadi pengusaha, belum jadi YouTuber, masih karyawan biasa, ya, lompat sana lompat sini mencari pekerjaan, masih kerja di perbankan, gaji hanya mungkin puluhan juta, kadang nggak sampai di awal-awalnya. Jadi pengen ngerasain gimana rasanya gajian di atas 20 juta. Sama seperti yang teman-teman saat ini alami. Gimana ya rasanya gajian YouTube? Gimana ya rasanya monet? Gimana ya rasanya mendapatkan gaji dari YouTube itu sampai 20 juta, 30 juta? Kayaknya kok enak gitu. Memang ya. Sesuatu yang belum kita dapatkan itu akan kelihatan indah, kawan. Tetapi setelah kita mendapatkan itu biasa saja. Sama saat ini sebelum monet, gimana ya rasanya monet? Gimana ya rasanya monet? Setelah monet, ya biasa saja. Justru cenderung apa? Cenderung perasaannya itu males. Sudah monet, sudah, ya sudah. Akhirnya nggak mau mengembangkan channelnya. Jadi nggak mau strategi-strategi itu nggak dipelajari. Padahal semua itu butuh strategi, ya, termasuk di YouTube. Bagaimana cara mendapatkan uang di YouTube itu juga butuh strategi. Bagaimana monet itu juga butuh strategi. Ya, setelah semuanya itu dari yang awalnya di pikiran teman-teman itu wah dan luar biasa, setelah didapatkan akan menjadi hal yang biasa saja. Setelah monet pun begitu. Jadi hal yang biasa saja, nggak ngonten juga dianggap biasa.
yang diharapkan cuma gaji. Gaji dalam impiannya 20 juta segala macam. Sedangkan teman-teman fokusnya sekarang bukan subscriber lagi, tapi fokusnya sekarang adalah fokus di cuan. Jadi itu juga teman-teman lupa, yang kadang-kadang terlupa. Jadi terlena, ya. Terlena dengan hal-hal yang biasa saja, akhirnya ya hidupmu biasa-biasa saja. Nggak kurang, nggak lebih. Yang ada kurang iya. Kenapa? Beli pulsa tiap hari, beli paketan tiap hari, tapi hasilnya biasa-biasa saja. Itu yang akan teman-teman dapatkan, ya. Jadi memang untuk menjadi sesuatu yang luar biasa, ya apa yang kita lakukan ya harus luar biasa. Nggak ada ceritanya orang mati gara-gara kerja keras. Nggak ada ceritanya orang mati gara-gara memperjuangkan keluarga. Kalaupun mati memperjuangkan keluarga, ya itu kan pahala buat kamu, surga juga buat kamu, ya, syahid juga. Jadi insan tutor dari kemarin itu nggak tidur sampai sekarang. Nanti tidurnya jam berapa ya nggak tahu, ya. Apalagi hari ini gajian, ya kan? Apakah terima gaji langsung belanja atau apa ya nggak tahu lah. Yang penting sudah saatnya menikmati. Artinya begini loh ya teman-teman. Teman-teman bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Teman-teman juga akan mendapatkan yang tidak didapatkan oleh orang lain. Nah, sekarang kalau mungkin saat ini teman-teman fokusnya itu masih 1000 subscriber, 4000 jam tayang, dan membayangkan monet itu rasanya gimana, rasakan dari sekarang. Kayak dulu saya, gimana rasanya punya gaji di atas 20 juta. Tapi saat itu sudah saya rasakan. Ya, sudah saya rasakan. Kalau saya punya gaji 20 juta, saya mau beli ini, mau beli ini. Seakan-akan sudah tercapai. Dan seperti punya dunia sendiri gitu loh. Membayangkan. Orang membayangkan aja kan nggak bayar. Teman-teman saat ini saat pusing membayangkan sesuatu, saya gajian 100 juta. Kan sama aja daripada hanya membayangkan 10 juta atau hanya membayangkan 2 juta, mending aja bayangkan yang 100 juta. Orang hanya membayangkan aja kok belum terjadi. Apa salahnya? Ya kan? Nggak ada salah. Paling juga nanti kalau membayangkan terus pikirannya kosong, paling kesambet. Tapi setidaknya rasakan dari sekarang. Gimana ya rasanya punya gaji 20 juta, bisa membelikan anak ini, bisa membelikan istri. Saya dulu juga begitu. Membayangkan tapi seakan-akan sudah saya dapatkan. Gimana rasanya bisa naik BMW. Membayangkan seakan-akan kita sudah naik BMW saat itu. Tetapi ingat juga, ya. Tetapi ingat juga, kebahagiaan itu biasanya kalau teman-teman dapatkan secara instan, contohnya beli subscriber, beli jam tayang dengan cara yang mungkin tidak tahu metodenya, tidak tahu caranya bagaimana memperbaiki trafik, langsung asal monet, bayangan tinggal bayangan. Kita tidak bisa menikmati juga apa yang kita hasilkan, ya. Dan saat ini, saat semuanya sudah tercapai, alhamdulillah biasa-biasa saja juga. Nggak ada sombong, nggak ada apa-apa, sama seperti dulu yang saya rasakan. Dan seakan-akan saya juga masih gajian 5 juta, 4 juta. Biasa aja. Biasa aja. Jadi ini obrolan pagi yang mungkin ada hal positif lah bisa teman-teman terima. Setidaknya percayalah dengan keajaiban itu, ya. Tetapi juga tidak mengandalkan keajaiban aja. Ingat, keajaiban itu akan datang di saat kamu melakukan sesuatu melebihi yang orang lain lakukan, ya. Sekali lagi, keajaiban itu datang dari sesuatu, dari kejujuran, dari keikhlasan yang tidak orang lain lakukan. Tiba-tiba siapa yang bisa nyangka, ya? Insan tutor saya dari keluarga yang bukan lagi miskin, parah,
bisa jadi seperti sekarang ini. Ya, bisa jadi seperti sekarang ini. Kalau dibilang cukup, lebih. Dibilang kurang, namanya manusia kurang terus. Sebelum mulutnya disumpal tanah masih kurang. Tapi kan sudah mendapatkan yang orang lain tidak dapatkan setidaknya. Nggak perlu sombong lah ya. Kalau dulu mungkin orang tua saya telur dimasak 1 dibagi 3 untuk adik-adik saya. Sekarang sekali makan telur, jangankan 3, 1 kilo juga bisa kita beli. Jadi biar tidak ada kesombongan juga di situ. Ingat bro ya, walaupun itu duit tidak dibawa mati, kita butuh duit ya. Tetapi kejujuran, disiplin diri, karakter, memperbaiki diri yang secara terus-menerus itu juga penting. Tidak selamanya kita akan jadi brengsek ya. Nggak selamanya kita akan jadi brengsek. Harus makin kesini memperbaiki diri, termasuk dirimu. Setelah itu tuangkan dalam sebuah kontenmu. Tetap berkunjung ke sesama pemula, full durasi, berikan tolonglah orang lain, maka orang lain juga akan menolong kamu. Ingat ya, dunia ini keras. Sekali lagi, dunia ini keras. Dunia ini nggak butuh orang-orang lembek. Kalau kamu pengen dunia ini lembut, maka kamu harus keras terhadap dirimu sendiri. Maksudnya bang, kalau kamu keras terhadap dirimu sendiri, kamu kerja keras, kamu banting tulang, yang terjadi apa? Dunia akan lembut ke kamu. Bahkan orang yang tidak pernah mengenal kamu pun, oh si A ya, oh si B ya, yang sukses itu ya, yang naik mobil BMW itu ya, yang naik mobil Mercy itu, oh itu masih ada hubungan, saya masih ada hubungan saudara dengan dia. Nah, dunia akan lembut ke kamu. Tapi kalau saat ini kamu lembut sama dirimu sendiri, males, jam 10 tidur, pengen cita-cita jadi YouTuber, dunia akan keras ke kamu. Boro-boro orang lain menganggap kamu saudara. Saudaramu pun sendiri, kalau kamu nggak punya apa-apa, kamu nggak bakalan dianggap. Artinya dunia akan keras terhadap kamu. Ya, kalau kamu lembut terhadap dirimu sendiri. Jadi harus dibalik. Kalau kamu keras terhadap dirimu sendiri, dunia akan lembut sama kamu. Tetapi kalau kamu lembut sama dirimu sendiri, dunia akan keras sama kamu. Sudah bisa dimengerti? Obrolan pagi, sambil ngopi, sambil rokok. Setidaknya kita belajar. Ya, supaya yang dibahas nih apa? Supaya nggak yang dibahas itu tentang itu, dan itu. Saya aja bosan, apalagi penonton nggak bosan. Penonton juga udah bosan. Ya, penonton juga udah bosan. Walaupun itu bukan harapan kita, ya. Saya ngambil asbak dan sambil ngerokok. Jadi gitu teman-teman. Setidaknya itu menjadi sebuah pembelajaran ya bagi teman-teman. Yang saat ini mungkin masih lembek terhadap dirinya sendiri, mulai keraslah sama dirimu sendiri. Nanti dunia secara otomatis akan lembek ke kamu, akan lembut ke kamu, ya. Semua orang menganggap kamu saudaranya. Saat ini semua saudara sama kamu nggak akan kenal. Gajimu masih 2 juta, hidup pas-pasan, nggak ada yang diandalin. Paling yang diandalin apa? Utang pinjol. Kejebak lagi. Punya duit juga, saudara punya duit, kalau kamu pinjem, ada aja alasannya. Mau belajar jadi pengemis, gampang kok sebenarnya ya. Kalau kalian ingin belajar jadi pengemis, itu paling gampang. Caranya gimana? Pinjemin duitmu ke temenmu. Nah, nanti saat nagih, nah itu kamu sudah belajar jadi pengemis tuh. Kalau mau training jadi pengemis cukup gampang. Caranya itu gampang. Pinjamkan uangmu ke teman-temanmu. Nah, nanti kamu udah training jadi pengemis. Kapan? Saat nagih. Sukses selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.